pokoknya gini tim ahli pokok sesuai dengan salah gitu. Tapi saya selalu mendokumentasikan pekerjaan. Gitu kan. Dari dokumentasi pekerjaan tadi, saya bisa menilai pekerjaan saya di tahun ini ada kelemahan supaya saya tidak mengulangi di pekerjaan tahun depan gitu. ya, Walaupun saya tidak yakin tahun depan saya akan jadi PPK gitulah. Tapi ya. intinya kita sudah Belum, membuat satu, tidak ada jaminan itu ya Mas. iya, intinya kita sudah membuat satu dokumentasi gitu ya. Penting itu Mas. Dulu itu film-film dokumentasi, dokumenter ya, itu Ya, sekarang itu dicari Master. betul, Ya. betul. Kita Dulu bisa mengetahui sejarah yang sesungguhnya dari dokumentasi. betul gitu. Makanya minimal di hati itu apa tertulis ya atau melintas gitu. Ya, Ada ya. hal-hal yang perlu dipatuhi gitu. Ya. Nah, kita Mm, nggak tahu namanya saya bilang tadi integritas itu fluktuatif bergerak mm, mm, gitu. Makanya mm. setiap setiap itu kita lakukan itu juga mengurangi dampak tadi, Ya. mengurangi dampak lah. Walaupun tidak Mm, signifikan tapi mengurangi dampak. ya. Sama seperti kita membaca Mm. etika pengadaan itu berulang-ulang. Iya, betul. Walaupun kita nggak mau cerita dalam hati kita tuh pasti ada tuh tersirat. Saya pernah Iya. ngelakuin ini gitu. Mm, Ya berani kita ngomong. mm, Ya, yang tahu itu hanya Tuhan kan dengan kita itu. Makanya sulit gitu. Ini agak-agak lama prosesnya. Tapi ini salah mm. satu strategi yang saya lakukan. Kedua adalah eh, fakta integritas ini ya bukan hanya kita yang diberikan fakta integritas kan kita juga sering di ASN kan sering diminta untuk jadi fakta integritas ya. Apalagi kalau Mm, ada menjadi PPK proyek-proyek strategis daerah gitu kan. Pasti mm, KPK itu minta itu fakta integritas dan sebagainya. Jadi ke fakta integritas itu hanya tertulis, nggak pernah ya. dibacakan. Nggak Mm. pernah ya, gitu ya. Apalagi diucapkan dengan kata demi di atasnya kan demi gitu kan. Itu merinding itu Ya. Master. Ya, ya. Gitu. Itu Saya ini membayangkannya saja sudah merinding. Ketika Master Alyudin cerita ini pertama kali, saya langsung merinding. Ih, iya, ya, ini saya belum ngomong nih. Belum itu Master. mempraktekkan, sudah membayangkan betapa momen itu akan sangat sangat sakral sih menurut saya. Bener Master. Jadi itu pernah terjadi ketika mohon maaf ya, penyedia sendiri itu sadar kalau dokumen itu nggak sesuai. Jadi mereka mundur Ya, ya, hanya gara-gara membaca fakta integritas. iya. Karena membaca fakta integritas, langsung integritasnya sendiri yang mengkoreksi dia, gitu ya, Mas? Iya, benar. Itu luar biasa. Iya. Itu suara hati, Master. Simple, tapi kayaknya kita perlu praktekkan nih Bapak Ibu. Benar, Coba deh, coba. Masa benar. Pancasila kita baca tiap apel, tapi fakta integritas nggak kita baca ya. Coba Saya kita baca fakta nggak integritas. kepikiran sama ini. Oke, oke. Itu sangat baik lah untuk minimal memperkuat diri sendiri Ya. ya. Kalau saya seperti itu. Hmm. Jadi ini juga ada contoh-contoh ini, Master. Jadi saya pernah kemarin saya kan ke Jakarta juga ya, Master ya. Ada Hmm. kerjaan juga di sana. Saya tergambarkan seorang menteri duduk di kursi ekonomi, Master. Oke, Ini luar itu biasa. jarang ya terjadi di Oh, jarang Indonesia. sekali. Oke, Ini oke. ada menteri. Saya nggak usah sebutkan lah. Saya takut nanti Ya, saya ya. menyampaikan. Tapi ini luar biasa, Tapi Mas. itu real ya, Real, bukan real, mirip ya, bukan mirip doang ya. real, Real. real. Terus, terus, terus. Ini luar biasa. Hmm. Jadi sebenarnya banyak orang yang berintegritas gitu ya, walaupun sederhana. Hmm. Nah, ini yang kita lihat di kaca di mata ya. Ya, Ya kan ya. kan yang kita lihat di mata yang itu yang kita komentari kan. Hmm. Bayangkan seorang menteri duduk di kursi ekonomi Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Bayangkan gitu. Itu berarti kan mereka juga Ya, sebenarnya sadar ini ya, ya, perlu berikan contoh gitu ya. Maksudnya saya harus ya, berikan ya. contoh kepada Ya. jajarannya gitulah ya. Jadi ini real ya Mas. Jadi dari situ saya buat Eh, mind map lagi gitu. Dari iya, pandangan saya itu saya coba buatkan ternyata iya, bekerja itu harus pada tempatnya gitu ya. Proporsional lah maksud iya. saya. Jadi pembahasan-pembahasan terkait kontrak dan sebagainya ditempatkan pada tempatnya. Hmm, Jadi seorang hmm. PPK itu jangan bersikap itu seolah-olah PPK ini semua Eksklusif. bukan eksklusif maksudnya Hmm. di semua tempat tuh bisa aja gitu kan Oke, ya, gitu. ya, ya.
bukan Hmm. eksklusif gitu, tapi bisa memantaskan dirinya sebagai seorang PPK karena dia pelaku pengadaan, Oh, Master. oke. Bisa menempatkan dirinya dimanapun. Iya, gitu. Itu yang paling Sesuai penting. porsinya gitu ya, Mas. Benar. Karena dokumentasi itu tidak akan bisa membantah perilaku seorang Mm-mm. pelaku pengadaan. Benar, Iya, Master. Ini iya, iya, udah terjadi iya. kok. Hmm. Udah terjadi gitu. Ada Hmm. beberapa pelaku didapati gitu kan oleh media Hmm. nyantai di Hmm. warung kopi gitu kan dengan vendor, Hmm. dengan penyedia-penyedia juga Hmm. gitu kan. Hmm. Hmm. Itu mau dibantah apapun nggak akan bisa, Mas, karena itu udah melanggar dan Betul. perilaku Iya, dia gitu. Walaupun tidak terima apapun, tapi orang udah iya, nggak akan percaya iya. gitu. Gitu ya, Mas. Ini sekaligus seperti gini, Mas, mungkin. Kita mungkin nggak bisa mendeklar integritas kita, atau bisa aja kita berbohong tentang integritas kita. Kita bilang kita berintegritas. Tapi kalau dokumen tadi, dokumentasi atau orang lain itu nggak akan bisa Benar. dikelabui gitu ya. Dalam posisi misalnya kita ingin membuktikan integritas kita, mungkin kita nggak perlu kita yang ngomong, orang lain yang melihat. Dan tadi Benar. ya Mas Ali, reputasi itu eh, dibuktikan bukan dalam waktu yang sebentar. Biarlah orang lain yang menceritakan itu gitu kan. Kita nggak perlu repot-repot. Wah, saya jujur, saya anti korupsi nggak perlu. Gitu Mas Ar ya. Betul, Mas. Nah, Mas Iya. Ar, ada lagi Mas Ar yang ingin dibagikan. Mungkin ini, sorry, saya tadi agak lupa. Kan rumit nih kayaknya ya. Pengadaan tuh rumit. Mau jadi PPK ya. PPK di persimpangan jalan ini rumit mengatasinya. Ada nggak sih cara sederhana gitu? Cara sederhana, cara simpel. Misalnya kita menemui kondisi A, cara simpelnya gini. Kondisi rumit B, cara simpelnya gini. Ada nggak sih, Master? Cara simpel yang bisa kita praktekin gitu. Iya, cara simpel sebenarnya kalau dibuat ya, kalau Hmm. pernah lihat Bu Sinta Posmaria itu dia suka buat mind map Ya, 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 oke. ataupun titik-titik masalah dalam pekerjaan. Titik kritis, ya. Kalau dulu kami itu belajar namanya tuh diagram tulang ikan gitu. Ah, fishbone ya. Nah, gitu ya. Jadi Nah, PPK itu kalau bisa rajin-rajin membuat analisa pekerjaan ya, ya, ya. ya. Kalau saya seperti itu, misalnya Hmm. pekerjaan pekerjaan pembangunan gitu kan. Ini Hmm. mitigasi risiko ya, ataupun Hmm. strategi ketika Hmm. menemukan masalah. Nah, Hmm. kita udah tahu tuh, kita petakan posisi yang akan ada masalah dalam pelaksanaan pekerjaan Hmm. gitu. Nah, kita sudah tahu tuh. Walaupun nanti keliru dalam perjalanan misalnya, tapi Ya, kita bisa sudah jadi tidak terjadi gitu ya, Master betul. ya. Nah, makanya kita mitigasi itu dalam satu diagram yang kita buat. Sederhana saja gitu kan. Nggak Hmm. perlu kita capek-capek buat sampai nggak, kita Ya. udah tahu nih pelaksanaan kan ada tahapan tahapan persiapan Hmm. ya, pekerjaan pendahuluan sampai Hmm. sampai pekerjaan finishing nanti itu. Kita udah tahu tuh Ya. posisinya di mana. Ya. Itu kalau dalam pelaksanaan pekerjaan Hmm. atau pengendalian kontraknya gitu kan. Nah, Hmm. ini yang jadi kadang-kadang Pak ini capek benar jadi PPK ya, harus buat ini buat itu buat ini. Ya, memang begitu gitu kan. Ya. Ya. Memang Ya. begitu gitu. Makanya jadi Hmm. seorang PPK itu tidak hanya cukup sebatas Hmm. PA-KPA gitu ya, tapi harus punya skill Hmm. juga gitu. Kalau tidak memiliki skill, maka pergunakan kekuatan tim-tim yang dikelola dia. Itu yang paling penting gitu. Jadi Hmm. bukan hanya simbol ya, tim itu bukan hanya simbol gitu, tapi Hmm. benar-benar tim-tim tersebut diberdayakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dia di dalam SK-nya gitu. Hmm. Gitu. Jadi jangan tim-tim tersebut tuh dibuat hanya formalitas gitu. Ada tim teknis, Hmm. ada Pak, tim teknis. Tapi Hmm. tim teknisnya juga nggak tahu Pak, saya nggak pernah diundang, nggak pernah diajak, Hmm. nggak pernah apa. Kan ada tuh. Sama Hmm. dengan tim pendukung misalnya kan, tim Hmm. pendukung di SK kan, tapi nggak pernah diajak rapat. Mah bingung Pak, kami rapatnya nggak pernah misalnya. Sama minta pendapat ahli juga, ada tim ahli. Tim Ya. ahli digunakan ketika ada masalah saja kan. Butuh pembenaran saja buat tim ahli gitu misalnya. Oh, Ya. saya pokoknya Ya. gini, tim ahli pokok sesuai dengan yang salah gitu. Tapi saya selalu mendokumentasikan pekerjaan gitu kan. Dari dokumentasi pekerjaan tadi saya bisa menilai pekerjaan saya di tahun ini ada kelemahan supaya saya tidak mengulangi di pekerjaan tahun depan gitu. Ya. Walaupun saya tidak yakin tahun depan saya akan jadi PPK gitulah, tapi intinya Ya. kita sudah Belum membuat satu.
tidak ada Sa- jaminan itu ya iya, Mas ya. intinya kita sudah membuat satu dokumentasi gitu ya. Penting itu Mas. Dulu itu film-film dokumentasi, dokumenter ya, itu sekarang Ya, sekarang itu dicari Mas. betul, Ya. betul. Kita bisa Dulu mengetahui sejarah yang sesungguhnya dari betul, dokumentasi ini. sangat betul gitu. Makanya kita itu menjelaskan kalau nggak ada dokumentasi sulit gitu kan. Ya. Nah, gitu. Itu sih Mas. Siap. Master, mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Tapi saya masih ada satu terakhir. Mungkin sekaligus penutup, sekaligus closing statement nih buat dari Master Aliudin. Terkait iman. Master Aliudin pernah spill nih waktu di grup, di pertemuan sebelumnya tentang iman. Boleh nggak sih dijelaskan? Apa ini? Strategi apa iman ini? Iman ini mungkin ya yang kalau yang kita pahami secara etimologis kan tentang kepercayaan, tentang keyakinan. Tapi menurut versi Master Aliudin mungkin lebih kaya. Apa nih Master? Boleh dijelasin nggak ke kita? Ini kan banyak menyampaikan cocologi ya Mas. Ini saya buat satu filosofi yang selalu saya tanamkan ya. Ya, Itu iman itu kan singkatan ya, ataupun hmm. kalau bahasa sekarang anak-anak gaul sekarang kan cocologi lah. Itu waktu saya Cocokologi. Pak Muji cocokologi Santoso juga bilang jangan asal cocokologi. gitu ya. Tapi Iya, kalau saya ya. enggak, kalau saya Iya. membuat itu berdasarkan realita lah sebagai Hmm. pelaku pengadaannya, Hmm. realita. Karena gini, saya memang kebetulan IMAN gitu ya, iman gitu, ya. Kebetulan Kebetulan pas. Iya. integritas gitu kan, Hmm. mindset gitu kan, Hmm. sampai networking lah, ya kan, Hmm. networking gitu kan. Ya, itu sebenarnya berhubungan dengan apapun yang kita lakukan, walaupun bukan di pengadaan, gitu. Luas ya. Luas Luas sekali Master. gitu. Nah, kenapa saya sematkan iman seperti Pak Muji lah kan, Hmm. 4L, empat mata dan sebagainya gitu kan. Pakai 5L dan matamu. Matamu kan itu sama aja, Oke. sociologi juga Iya. gitu kan. Tapi intinya Iya. biar membekas. Saya membuat satu filosofi itu biar membekas. Ketika saya sebutkan ini iman gitu, mudah diingat. Hmm. Oh, Betul, sebelum bekerja betul. kita perlu integritas gitu kan. Hmm. Oh, sebelum Hmm. kita memasukkan ke dalam pikiran kita butuh mindset yang baik gitu kan. Iya, Eh, iya. ya sampai networking lah, sampai pergaulan kan gitu tuh. Hmm. Karena yang Betul. membentuk karakter kita lingkungan tadi, Lingkungan. pergaulan Hmm. gitu kan, Hmm. networking gitu kan. Nah, yang banyak Makanya kita memilih lingkungan yang baik gitu ya, Mas. benar, Jejaring yang baik. benar, ya kan. Makanya sangat apa riskan kalau itu tidak. Ini kan masing-masing orang punya punya Ya. persepsi dan asumsi yang berbeda. Tapi selama yang saya ajarkan kepada apa kawan-kawan Japung ya, biasa di BPSDM provinsi itu saya selalu Hmm. sematkan kata iman tadi. Ya kan sampai Ya. akhlak networking itu saya sematkan supaya mereka lebih relate, lebih mudah untuk mengenal dirinya dengan kata iman tadi gitu ya, untuk bisa diimplementasikan dalam pekerjaannya di Ya. sehari-hari gitu. Ya. Apalagi Master Aliudin sebagai seorang fasilitator gitu ya, Mas. Iya, Kan punya kewajiban moral bukan hanya sekedar memberikan edukasi tentang kompetensi teknis, tapi juga harus diselipkan kayak tadi benar, kompetensi-kompetensi manajerial, integritas, mindset, akhlak, networking gitu ya, benar, supaya ya, kompetensi teknisnya pun bisa dilaksanakan dengan maksimal oleh serta didiknya gitu ya atau sahabat-sahabat. iya, Baik, Master. Saya coba coba menggarisbawahi dari semua obrolan kita dari awal tadi ya. Sudah hampir 2 jam nih kita ngobrol, iya, nggak nggak kerasa. sadar kita udah dua jam Iya, nih Bang. seru banget nih obrolannya. Jadi kalau memang memang kompetensi ya, kompetensi seorang PPK itu sangat berpengaruh terhadap kredibilitasnya, kemampuannya menghadapi masalah ketika di lapangan dan kemampuannya mengelola tim manajerial. Ini sangat penting supaya Iya, PPK ketika berada di persimpangan jalan gitu ya, tidak merasa dilematis. Dia sudah tahu dia harus ngapain. Dia sudah punya diagram fishbone tadi kayak Master Aliuddin said. Nah, sebenarnya ini adalah integritas yang sesungguhnya menurut saya. Karena integritas itu adalah kalau menurut versi KPK kan Jumat bersepeda kakak singkatannya ya. Diawali dengan jujur. Jujur bahwa dia mungkin nggak punya kompetensi yang maksimal, nggak punya kompetensi yang tinggi, maka dia harus dibantu oleh tim, gitu ya. iya,
Dia harus juga mandiri karena memang itu tanggung jawab besar ada dia. Jabatan strategisnya dia pegang dan dia harus berhati-hati untuk itu. Dan yang terakhir dia harus bertanggung jawab atas semua yang dia putuskan gitu. Dan itulah integritas yang sesungguhnya. Terakhir, kadang integritas itu memang sulit diukur, sulit kita declare, sulit kita apa ya, sulit meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa kita berintegritas. Tapi orang lain justru akan membicarakan keintegritasan kita gitu ya, integritas integritas kita mungkin di generasi-generasi selanjutnya. Jadi jangan khawatir, nggak perlu repot-repot memproklamirkan diri. Netizen melihat gitu ya, banyak publik memantau kita, apalagi kita pelaku pengadaan, dan mudah-mudahan apa yang diceritakan nanti oleh anak cucu kita adalah hal-hal yang baik dari kita. Saya kira itu untuk pertemuan berbagi pena aksi edisi kali ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama kami SDM PBJ Anti Korupsi, komunitas jejaring pelaku pengadaan yang berupaya mempertahankan atau memperkuat integritas dalam melaksanakan tugas dengan cara yang sederhana ya seperti ini, berbagi pengalaman. Jadi jangan ragu kalau punya pengalaman yang sangat berkesan di pengadaan yang mungkin bermanfaat bisa dibagikan ke pelaku pengadaan lainnya. Hubungi kami di WA grup kami, sudah saya share linknya di di kolom komentar. Ayo kita berbagi supaya pengadaan barang jasa kita semakin bebas dari korupsi. Saya Sastio Aji Darmawan dari Jarum Integritas dan SDM BPJ Anti Korupsi pamit undur diri. Terima kasih banyak Mas Daraliudin, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di berbagai pena aksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master. Luar Sama-sama Mas. biasa.